Hey ho Pop Gengs. Selamat datang di bulan Agustus, bulannya Indonesia Day. Disambut kemenangan ganda putri di Tokyo, dipanaskan dengan kabar penggusuran di Riau, diramaikan kabar seputar pandemi, dihebohkan kabar artis yang terus menuai kontroversi, dan dimeriahkan oleh baliho puan yang berdiri di beberapa titik. Agustus ini juga umat muslim akan merayakan 1 Muharram kembali. Liga 1 akan bergulir jika janjinya ditepati. Barca resmi bermain tanpa Messi dan Rossi pensiun di MotoGP. Tapi video-video viral masih bertebaran bikin imun kita naik. Agustus untuk Trend of the Week, kabar yang hangat berseliweran bikin aku heboh sendiri. Semoga menjadi tontonan terupdate untuk kamu selama isolasi mandiri ya. Mari kita periksa kehebohan kali ini. Pertama, Dinar Candy berbikini di Jalan Lebak Bulus Raya, Cilandak, Jakarta. Diketahui dari beberapa media, aksi ini direkam langsung oleh adiknya merangkap asistennya. Sang DJD menuliskan bahwa ia stres, PPKM diperpanjang. Ini juga sesuai janjinya, jika PPKM diperpanjang, maka ia akan berbikini di jalan raya. Tidak butuh waktu lama untuk ginian. Polisi langsung turun tangan karena dugaan pelanggaran UU pornografi. Dinar pun jadi tersangka pornografi. Nah, Pop Gengs yang paham hukum, coba komen deh, Dinar bakal terjerat pasal berapa? Selanjutnya adalah aksi Grebek Haters oleh keluarga Ayu. Anggota DPR RI sampai angkat bicara loh. Lambe Tura sebelumnya mengunggah videonya. Dikawal polisi, tapi hatersnya berada di Singapura, yang ada cuma orang tuanya. Melansir Suara, demi memulangkan haters, keluarga Ayu meminta bantuan KBRI. Wow. Bahkan laporan Grid.id menyebutkan ayah Ayu mengancam akan memenjarakan orang tua yang gak tahu apa-apa itu. Warganet pun jadi geram, menyoroti ketegasan Satgas hanya pada orang kecil aja, dan menyoroti gaya angkuh keluarga Ayu. Ya, tak lama muncul petisi boikot Ayu dari TV yang telah ribuan kali ditandatangani. Hotman Paris bijak menyarankan kepada Ayu untuk siap sebagai publik figur menerima penilaian yang tidak selalu positif. Sedangkan Ayu melalui wawancara juga merasa kasihan dengan orang tua haters, tapi kadung kesal dengan bulian yang diarahkan kepada anaknya. Ya, menurutku sih membuli anak kecil emang gak keren banget. Tapi seleb angkuh bawa polisi dan intimidasi orang yang gak tahu apa-apa sama gak keren ya kan? Semoga masalah ini segera selesai dengan cara yang keren juga. Dan semoga Liga 1 gak ditunda lagi. Karena memang udah banyak yang pesimis nih bahwa Agustus ini Liga 1 akan bergulir sesuai yang dijanjikan. Menghitung hari menuju tanggal 20, serempak akun bal-balan dan warganet menagih janji. Masih ada yang berharap ternyata. Ya, para supporter kalau tidak ada kendala, Agustus ini sudah kick off kok. Kalau diundur pun mungkin September mendatang lah, atau Oktober, mungkin November, atau Desember. Nah, karena melansir bola.com, Liga 1 belum dapat izin nih dari Polri, masih menunggu konfirmasi Satgas COVID-19. Masih laporan bola.com juga, jika sudah bergulir maka kompetisi akan dimulai terlebih dahulu dari zona hijau. Di manakah zona hijau Indonesia? Perhatikan peta ini, buka peta ini di lautan lepas Natuna, gengs. Nah, beruntung bulu tangkis sempat membuat kita bangga dengan olahraga Indonesia. Medali emas berhasil diraih. Grecia Poli dan Apriani Rahayu sukses menaikkan imun setelah turun mendengar kabar perpanjangan PPKM. Tapi hiburan warga ini diinterupsi. Ketua, anggota, petinggi, dan seluruh jajaran hampir semua partai politik mengunggah poster ucapan Selamat. Warganet pun jadi geger. Salah satu akun Twitter membuat kolase poster parpol tersebut dengan caption, kumpulan poster yang menurunkan imun kalian. Tapi gak nunggu lama, warganet pun bermanuver, mengubahnya menjadi topik hiburan baru. Berbondong-bondong mengunggah poster tandingan. Dan favorit masihlah Aul. Lalu gimana dengan dinamika transfer pemain? Lukaku nih yang lagi trending. Disebut-sebut akan hengkang dari Inter, fans pun heboh. Ditawari 100 juta euro oleh Chelsea,
Curva Nord memperingatkan manajemen klub agar bersiap dengan protes mereka jika Nerazzurri berani melepas Lukaku. Agen angkat bicara mengisyaratkan akan mengeluarkan pernyataan nanti, alasan dibalik keputusan yang akan mereka ambil. Tapi, kejutan lebih dulu datang nih dari La Liga. Messi berpisah dari Barcelona. Kabar ini disampaikan langsung akun official klub di Twitter. Tak lupa unggahan video ucapan terima kasih sebagai kode perpisahan. Fans pun ikut membuat video mengenang Messi. Seperti laporan Pandit Football, ini konsekuensi dari gagalnya Barca memenuhi ambang batas pengeluaran gaji. Padahal Messi sempat loh menyatakan siap potong setengah gajinya demi perpanjangan kontrak. Sayang punya sayang, La Pulga pun resmi hengkang. Bersamaan dengan kabar pensiunnya Rossi dari MotoGP di akhir musim ini. Kesedihan tak terbendung, meski keseruan baru muncul nih dengan mendebak di manakah Messi akan berlabuh. PSG kah? Ini Barcelona yang kasih putus dia. Tidak. Dan kegalauan ini seperti biasa dihibur oleh unggahan video viral oleh warganet. Yang pertama adalah aksi seorang emak-emak yang bikin heboh lantaran beliau bawa motor masuk ke ruangan IGD Situbondo. Terlihat dalam video, emak ini mengantar seorang pria tua yang diduga adalah suaminya menggunakan sepeda motor. Dan beberapa perawat mengangkat si bapak ke tempat tidur. Ini mah hebat ya, emergency emang kayak gitu, butuh gerakan cepat. Warganet pun juga ikut bangga dong. Dan lagi-lagi dengan tema andalan Indonesia, pernikahan mantan. Sebuah video kembali viral nih gengs. Pertama kali diunggah di TikTok, video tersebut menjelaskan bahwa perempuan ini adalah mantan si pengantin pria. Datang bersama pasangan barunya dan membawa buket uang. Gak tahu sih berapa, tapi banyaklah kelihatannya. Hal ini membuat warganet senang karena membawa duit bukannya air mata, asik. Gitu dong. Sepertinya Indonesia senang benar ya bahas pernikahan. Karena video lain yang viral memperlihatkan seorang perempuan sesenggukan di samping pria yang diduga adalah suaminya. Dalam video dijelaskan, suaminya menikahi teman SMA-nya yang juga adalah mantan pacar suami. Duh, kok jadi kayak judul sinetron ya? Tapi, beberapa netizen memberikan informasi yang mengejutkan. Nah, makanya jangan asal share ya Pop Gengs. Oke, di ranah sosial politik, Batam dihebohkan kabar penggusuran pasar induk jodoh. Warga sempat memohon untuk tidak digusur, sementara PPKM berjalan. Tidak digubris, Kumparan malah melaporkan seorang pedagang berpulang di tempat saat penggusuran terjadi. Buntutnya adalah unjuk rasa. Tidak lama kemudian, akun Bongkar Fakta membeberkan biaya pembongkaran pasar baru tersebut yang mencapai 500 juta rupiah lebih. Sebagai gantinya, warganet mengungkit kasus lama korupsi dana bansos yang diduga dilakukan oleh pemerintah Riau. Sedangkan Jakarta digegerkan pidato Biden yang prediksi Jakarta akan tenggelam 10 tahun ke depan. Pidatonya banyak berbicara tentang perubahan iklim dan mengejutkan, ia menyebut nama Indonesia. Menurut laporan CNBC, ancaman penurunan tanah dan naiknya air laut yang mengakibatkan banjir rob di Indonesia sebenarnya sudah dipaparkan lembaga penelitian Deltares yang berbasis di Belanda. Dan setelah permasalahan Bank Syariah selesai, yang diduga melakukan pemerasan kepada Yusuf Hamka, pemilik PT Citra Marga Nursapala Persada Tbk. Kembali kabar bansos membuat warganet tak habis pikir. Detik melaporkan ada sekitar 99.000 data ganda penerima bansos yang ditemukan Pemprov DKI Jakarta yang berujung pada penyuratan Anies kepada Ibu Risma. Ya, update kabarnya kita tunggu ya. Karena sementara itu, meski nggak bebas belanja karena PPKM perpanjang, dan tentu aja nggak ada duit, warganet masih aja mengunggah kenangan bersama Giant yang dikabarkan resmi menutup semua gerainya di Indonesia. Yang paling heboh nih gengs, anak dari Aki Ditio, Ibu Herianti yang sempat bikin heboh karena dikabarkan akan menyumbang 2 triliun rupiah untuk penyelesaian di masa pandemi ini. Tapi tak kunjung terlihat barang 1.000 ia ditagih. Warganet menganggap Herianti sedang melakukan prank nasional. Akhirnya beliau menghadap kepolisian.
dianggap melakukan penipuan. Statusnya sih masih tersangka dan masih menjalani pemeriksaan. Motif sumbangan 2 triliun tapi saldo diperiksa nggak cukup masih jadi misteri. Di lain kesempatan, Niko Silalahi lewat Twitter mengungkit penyebutan 11.000 triliun oleh Presiden pada tahun 2016. Akun lain menghubung-hubungkan hal tersebut dengan prank 2 triliun. Hal ini pun langsung viral. Salah satu akun mengunggah cuplikan pidato Presiden kala itu. Tapi segera nih, Kominfo menerbitkan penelusuran faktanya bahwa klaim tentang pemerintahan Jokowi memiliki dan menyimpan uang 11.000 triliun di luar negeri adalah salah. Faktanya itu adalah data nilai aset sejumlah warga negara Indonesia di luar negeri.